secara singkat saja bahwa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah manusia yang dipilih oleh Allah menjadi teman perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah di waktu Nabi masih sangat muda sudah berada di sampingnya Nabi. Waktu Nabi diutus sebagai Rasulullah umur 40, belum ada perintah salat. Salat perintah turun perintahnya pada saat Isra wal Mi'raj. Waktu itu Nabi udah mengajak Siti Khadijah untuk salat. Jadi beliau punya tempat yang istimewa. Bahkan gak sampai di situ, setiap kali Rasulullah mengingat tentang kebaikan Siti Khadijah, beliau pasti langsung terkenang dan bahkan tidak jarang mengeluarkan air mata. Waktu itu Nabi datang dari Madinah ke Mekah, Siti Khadijah udah wafat sekian tahun sebelumnya. Ada orang nawarin, ya Rasulullah tinggalnya di rumah saya aja, dekat Ka'bah enak. Yang lain nawarin lagi, jangan di rumah saya aja, rumah saya lebih gede, lebih mewah. Nabi bilang, enggak di situ, enggak juga di sini. Habis mau di mana ya Rasulullah? Saya mau bangun kemah di samping kuburan Siti Khadijah Al-Kubra. Saya mau deket-deketan sama pujaan hati saya, kecintaan saya, kesayangan saya yang amanat bi haitsu kafara bin nas, yang udah beriman kepada saya di mana orang-orang belum pada beriman saat itu. Orang-orang nyalahin saya, beliaulah yang percaya kepada saya. Orang-orang memboikot saya, mengembargo saya, dia yang ngeluarin semua hartanya demi kemudian perjuangan Islam ini bisa terus berlanjut. Ini Khadijah Al-Kubra. Enggak salah, beliaulah yang dipilih oleh Allah menjadi teman perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat ibu-ibu dengerin. Siti Khadijah enggak pernah ngangkat kepala depan suaminya. Bisa enggak Bu begitu Bu? Hah? Susah ya. Kalau ada Rasulullah dari jauh baru berani mandang. Kalau udah dekat nunduk udah. Enggak berani angkat kepala. Tapi setiap hari beliau selalu ingin memandang wajah Nabi, tapi dari kejauhan doang. Dari dekat nggak berani. Kalau dari dekat nunduk aja. Pernah Rasulullah nggak pulang berhari-hari. Ibu-ibu kalau lakinya nggak pulang bagaimana Bu? Marah ya. Rasulullah nggak pulang di Gua Hira berkhalwat menanti datangnya wahyu dari Allah. Begitu pulang Siti Khadijah dengan penuh cinta dan kasih sayang menunduk, membukakan pintu. Memang tiap malam duduk aja tiduran di depan pintu, takut Rasulullah ngetok nggak kedengeran. Begitu dibukain pintu, Rasulullah langsung disambut, nggak ditanya dari mana, nggak ditanya, nggak ditanya uang mana, uang nggak ada tuh. Tapi benar-benar siap untuk menjadi pendamping perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah, Sayyidah Khadijah pernah bilang begini, inna yauman lam takun aini li ainika nadhirah, sehari aja mataku tidak memandangmu wahai Nabi, lam akun ahsabuhu min ayyami umri, hari itu saya enggak anggap bagian dari umurku. Ini bukan buat gombal-gombalan, bukan. Jangan dipakai buat status nih, bukan. Sehari saya enggak lihat wajahmu, hari, jangan. Ini cinta yang tulus dari Siti Khadijah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai hari ini udah berlalu sekian ratus tahun, tetap orang mengenang Siti Khadijah. Oleh karena itu, patutlah kita mengenang satu ayat di Al-Qur'an tentang orang-orang yang seperti Siti Khadijah ini, di mana Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan di hati manusia cinta kepada orang itu. Kita nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar suaranya, nggak pernah dapat hadiah dari dia, dari Siti Khadijah, tapi kita cinta sama beliau. Kenapa bisa begitu? Karena mereka orang-orang yang seperti Siti Khadijah dan orang-orang saleh lainnya mengisi hidupnya dengan amanu wa amilus salihat, beriman dan amal saleh. Dilanjutkan oleh orang-orang yang kita kenang juga haulnya pada hari ini,
Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar, Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mereka orang-orang yang jalan di jalannya para kaum salihin, gadaman ala gadam, langkah demi langkah enggak pernah keluar. Falidzalik ayuhal ikhwah, izinkan saya membawakan satu dan kemudian saya tutup. Satu aja kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang apa itu nikmat di dunia yang harus kita syukuri. Nah, mereka orang-orang soleh betul-betul menjadikan nikmat-nikmat ini sebagai prioritas. Ada 6. An-ni'am sit. Ada 6. Yang pertama al-Islam. Jadi jangan kita menganggap bahwa nikmat Islam ini nikmat yang biasa-biasa aja. Ini nikmat yang paling besar. Dan bahkan kalau kita hanya dikasih satu nikmat yaitu Islam, yang lain enggak dikasih, wa kafa biha min ni'mah. Itu cukup sebagai nikmat yang akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Qur'an. Kitab suci kita. Ini nikmat yang begitu agung. Nikmat yang mana Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas, guru kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Beliau pernah nanya sama kita, ntar ente pade kalau udah meninggal bakal ditanya sama malaikat di kuburan. Di antara pertanyaannya, apa kitab sucimu? Jawabannya apa? Kita waktu itu jawab, gampang Habib, jawabannya Al-Quran. Kita bilang begitu. Kata beliau, iya, lu main bilang gampang-gampang aja. Emang benar kitab sucinya Al-Quran selama hidup di dunia? Emang benar kamu telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupmu? Atau jangan-jangan kamu jauh dari Al-Quran? Jangan-jangan kamu jangankan mengamalkan, mempelajari, membaca aja jarang. Maka dari itu Al-Quran satu nikmat yang begitu besar yang kata Allah, kata Nabi dalam hadis, fa innahu hablun mamdudun minas sama'. Dia adalah tali yang Allah turunkan dari langit. Ente pada kalau misalnya ke bawah arus di sungai ada tali, pegang apa enggak? Pegang, selamat kita, enggak ke bawah arus. Nah, kehidupan dunia ini bagaikan arus. Godaan kemaksiatan di mana-mana ada. Gimana caranya kalau mau selamat dari godaan tersebut? Pegang erat-erat Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, nikmat yang sangat agung adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad, manusia paling agung, Nabi terakhir, Rasul penutup yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kita dari gelap gumpitannya kesesatan agar kemudian masuk ke dalam terang benderangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sitr. Allah kasih nikmat buat kita ini as-sitr atau as-satr, di mana kita punya dosa ditutup sama Allah. Coba kita semua masing-masing mikirin dosa-dosa besar apa yang pernah kita lakukan. Tapi bersyukur sampai hari ini nggak ada yang tahu. Aduh, masa muda dulu saya pernah bikin ini. Untung sama Allah ditutupin. Coba dibuka, anak saya mungkin malu. Pasangan saya mungkin bakal enek sama saya. Tapi ditutup, kita punya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-afiyah, yaitu Allah berikan kesehatan. Dan yang terakhir adalah al-ghina amma fi aidin nas. Merasa cukup, enggak perlu sama yang ada di tangan orang lain. Udah kita punya apa? Nikmatin, syukurin. Bilang alhamdulillah. Begitu banyak hal yang kita punya yang orang lain enggak punya. Jangan kita hanya mikir yang orang lain punya yang kita enggak punya, enggak ada habisnya. Tapi kalau kita mau mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah berikan, maka insya Allah kita bisa berjalan di jalannya orang-orang soleh, jalannya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra Al-Hawra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maka insya Allah kita punya cinta ini terus bisa semakin dalam, nanti jadi kayak Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair, lihat tuh, cintanya tulus, ikhlas. Saya punya teman itu, anak-anaknya beliau cerita sama saya, Abah itu Bib, kalau tiap doa, tiap tawasul baca Fatihah buat Siti Khadijah. Akhirnya Allah pilihin tempat istirahat terakhirnya dekat banget dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Di dunia Allah udah tunjukin, apalagi nanti di akhirat. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut jalannya kaum salihin salihat
kita bisa berada di jalannya beliau-beliau yang bisa nanti membawa kita ke dalam kenikmatan yang sifatnya kekal dan abadi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.